Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Kurniasi dengan NIM 34022103446 dari Prodi Manajemen kelas reguler J. Nah, di pertemuan selanjutnya yaitu menghitung probability index. Di sini ada mesin A dan mesin B. Tabel yang ini bisa kita dapat dari pertemuan minggu kemarin, yaitu dari tabel yang sini tinggal dipindahkan saja atau copy paste. Nah, untuk yang sekarang yaitu menghitung probability index. Nah, untuk menghitung ini dengan cara sama dengan total present value dibagi inisial ini investment 28 juta. Maaf, ulangi. Dibagi ini. Nah, ini hasilnya. Untuk mesin B sama saja rumusnya seperti yang A, yaitu sama dengan total present value dibagi initial investment. Nah, itu hasilnya untuk mesin B. Itulah cara menghitung probability index. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menghitung benefit cost ratio. Yaitu di sini ada data jumlah produk 20.000, harga jual per unit 25.000, total penjualan belum ditentukan, biaya tetap 2 juta, total biaya variabel 2.500.000, biaya variabel 12.500, BEV dalam unit belum ditentukan, dan BEV dalam rupiah belum ditentukan. Nah, untuk yang pertama kita harus mencari dulu total penjualan. Rumusnya yaitu sama dengan, untuk total penjualan yaitu sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Setelah itu tinggal enter. Hasilnya akan muncul yaitu 500 juta. Nah, untuk BEP dalam unit yaitu rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Rumus BEP dalam unit yaitu sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel. Nah, itu hasil untuk BEP dalam unit. Nah, untuk BEP dalam rupiah hampir sama rumusnya, namun ada perbedaan sedikit, yaitu sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurang biaya variabel dibagi harga jual per unit. Nah, itu hasilnya
sudah muncul, yaitu 4 juta. Nah, itu dia cara menghitung benefit cost ratio. Selanjutnya yaitu menghitung profitability ratio. Nah, di sini ada profit margin dengan PT Jeonea. Rumusnya yaitu sama dengan NOI atau net opening income dibagi NS atau net sales dikali 100%. Tinggal enter, nah otomatis muncul dalam persen. Nah, yang kedua yaitu earning power pada PT Makmur Abadi. Rumusnya sama dengan NOI atau net opening income dibagi dalam kurung NOI dibagi total aset dikali 100%. Hasilnya dalam persen yaitu 27%. Yang ketiga return of investment atau ROI, rumusnya yaitu sama dengan dalam kurung NCS atau net opening operation income lalu dibagi TI atau total investment dan dikali 100%. Nah, itu hasilnya. Lalu sekarang yaitu EAT. Rumusnya NOI dikurangi dalam kurung NOI dikali investment atau bunga ditambah NOI net operating income dikali pajak. Rp8.500.000. Nah, untuk yang rentabilitas mobil sendiri yaitu sama dengan dalam kurung EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Nah, itu hasilnya untuk RMS. Nah, inilah cara menghitung profitability ratio. Nah, selanjutnya yaitu menghitung benefit cost ratio. Nah, di sini ada benefit dan cost tetap. Di sini ada data initial investment, rate bunga, nilai residu, depresiasi, biaya operasional, total biaya belum ditentukan, benefit per tahun, dan rasio belum ditentukan. Nah, untuk mencari total biaya yaitu rumusnya sama dengan kurung buka initial investment dikali rate kurung tutup ditambah dalam kurung initial investment dikurangi initial investment dikali nilai residu, jangan lupa tutup kurung, lalu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional, maka hasilnya yaitu 100 juta. Nah, untuk benefit cost-nya dengan rumus yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya.
maka jumlahnya yaitu 1,26. Di sini juga ada benefit cost tidak tetap, itu datanya sudah ada. Lalu di sini ada tahun ke-1, tahun kedua, dan ketiga. Nah, untuk total biaya tahun ke-1, rumusnya yaitu sama dengan dalam kurung investment dikali rate ditambah investment dikurang investment lagi dikali residu. Lalu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Bisa kita lihat di dalam tabel ini. Begitu cara pengerjaannya, lalu enter, maka hasilnya akan muncul yaitu Nah, ini hasilnya itu 100 juta. Nah, untuk benefit cost rasionya yaitu rumusnya sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Nah, itu hasilnya. Lalu untuk tahun kedua, total biaya rumusnya sama seperti pada tahun ke-1, yaitu sama dengan dalam kurung initial investment dikali rate atau bunga, lalu ditambah initial investment dalam kurung ya initial investment dikurangi initial investment dibagi residu tutup kurung, lalu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Setelah itu enter. Nah, ini hasilnya yaitu 120 juta. Nah, untuk benefit cost-nya sama, rumusnya sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Nah, hasilnya itu 1,145. Untuk tahun ketiga masih sama rumusnya yaitu sama dengan inisial dalam kurung inisial investment dibagi rate atau bunga ditambah inisial investment dikurangi inisial investment dikali residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, kita lihat saja pada tabel Microsoft Excel ini. Nah, ini hasilnya untuk total biaya pada tahun ketiga dan benefit rasionya masih sama seperti pada tahun ke-1 dan kedua, yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Nah, hasilnya untuk tahun ketiga yaitu sebesar 0,95. Nah, itulah cara pengerjaan untuk menghitung benefit
cost ratio pada tahun ke-1, ke-2, dan ke-3. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan pada penulisannya, harusnya per tahun ya. Kita perbaiki saja. Nah, itulah cara menghitung yang pertama tadi probability index, yang kedua probability ratio, dan yang ketiga benefit cost ratio. Nah, yang terakhir ini benefit cost ratio ada tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3. Nah, mungkin dicukupkan sekian cara mempraktekkan pada Microsoft Excel untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang paham dalam penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.